Oke, kita akan belajar tentang subjek predikat. Tapi kita belajarnya yang predikat dulu ya. Kalau predikat sudah selesai kita bahas, baru kita belajar yang subjek. Sekarang kita belajar tentang predikat. Pertama yang perlu kita tahu ini, dalam bahasa Inggris, predikat itu harus berupa verb, kata kerja, atau auxiliary verb, kata kerja bantu. Auxiliary verb, kata bantu. Kata bantu, auxiliary verb itu ada macam-macam, tapi kalau yang berfungsi sebagai predikat itu adalah auxiliary verb to be. Ya, eh, auxiliary verb to be itu kan macam-macam bentuknya ya. Apa contohnya? Yang termasuk to be itu contohnya apa? Ada yang tahu? Auxiliary verb to be itu contohnya apa? Contohnya is, apalagi M, R, apalagi selain SMR ada lagi auxiliary verb to be, SMR, apalagi ada banyak loh to be itu. Ada lagi ini was, were, apalagi selain SMR, was, were ada lagi apa? Yang auxiliary verb to be, ada yang tahu? Ada lagi ini been. Been itu kan bentuk to be atau be itu sendiri atau being. Ya, gini ya. Jadi sekali lagi, dalam bahasa Inggris predikat itu harus berupa verb atau kalau bukan verb harus berupa auxiliary verb. Ya toh? Misalnya he takes the money. Predikatnya mana ini? Subjeknya he, predikatnya mana? Predikatnya takes. Takes itu kan verb, kata kerja. Atau misalnya I am a student. Kalau gini, predikatnya mana? Predikatnya mana nih? Am. Am ini adalah auxiliary verb to be. Auxiliary verb to be. Ya, gini ya. Jadi memang harus itu. Bolehnya predikat itu cuma verb atau auxiliary verb to be. Selain itu tidak boleh jadi predikat. Jadi misalnya adjektif, adverb, atau yang lain itu tidak bisa menjadi predikat. Noun, kata benda itu nggak bisa. Yang bisa menjadi predikat cuma verb atau auxiliary verb to be. Padahal kalau bahasa Indonesia itu kata sifat bisa menjadi predikat, kata benda bisa menjadi predikat. Tapi kalau bahasa Inggris nggak boleh. Kalau bahasa Indonesia itu misalnya ada tuh kalimat gini misalnya, ia guru. Guru itu kata benda. Tapi kalau bahasa Indonesia, kata benda bisa menjadi predikat. Kalau bahasa Inggris nggak bisa. He teacher itu kan nggak ada. Teacher itu kan noun, kata benda, tidak bisa menjadi predikat. Kalau ada kalimat he teacher gini malah orang-orang takut sama teacher. He teacher takut. Nah, gitu toh. Nah, jadi nggak ada teacher kok predikat karena teacher itu noun. Supaya ada predikatnya, maka di sini diberi auxiliary verb to be. To be-nya apa? Kalau subjeknya he, to be-nya apa? Is, am, are, atau apa? To be-nya is ya. He is, jangan he are, nggak ada. He am, nggak ada. He itu ya he is. Kalau teacher, teacher itu pekerjaan atau profesi, biasanya pakai artikel gini. He is a teacher. Gini ada kalau bahasa Inggris. Di sini berarti ada predikatnya is, gitu ya. Karena kalau teacher itu noun tidak bisa menjadi predikat sehingga harus diberi auxiliary verb to be supaya ada predikatnya.
Demikian juga misalnya kata sifat adjektif. Kalau bahasa Indonesia bisa kata sifat itu menjadi predikat. Misalnya contohnya misalnya ini, buku-buku itu mahal. Nah, mahal itu kan kata sifat. Kalau bahasa Indonesia, mahal kata sifat bisa menjadi predikat. Kalau bahasa Inggris kan nggak boleh. The books expensive gitu kan nggak ada. Nah, gini ini kan nggak ada predikatnya, nggak boleh. Kalimat itu kan minimal ada satu subjek dan satu predikat. Tidak boleh kalimat kok nggak ada predikatnya, bukan kalimat itu namanya. Kalimat itu harus mengandung minimal satu subjek dan satu predikat. Kalau nggak ada predikatnya gini, bukan kalimat. Ini ekspensif bukan predikat karena ekspensif itu termasuk adjektif. Kan bahasa Inggris kalau adjektif kan nggak bisa jadi predikat. Maka harus diberi auxiliary verb to be supaya ada predikatnya. Apa di sini? Auxiliary verb to be-nya apa? Is, am, are atau apa? The books is expensive atau the books are expensive atau apa? The books are expensive. Gini yang betul. Nah, sekarang ada predikatnya. Are ini predikat. Karena kalimat kan harus ada predikatnya. Ini saya ngetiknya agak cepet, agak ngebut. Kalau kalian ketinggalan nyatetnya nggak apa-apa, nggak usah dicatat. Nanti saya share. Ini catatan yang saya ketik di sini. Nanti saya share di grup WA. Jadi nggak usah dicatat, nggak apa-apa. Kalau mau nyatet ya kata-kata yang saya ucapkan tapi tidak saya tulis mungkin ada yang penting. Nah itu silahkan dicatat. Tapi kalau yang sudah saya ketik di sini nggak usah dicatat ya. Nanti saya share. Atau ini kan videonya saya rekam ini. Nanti bisa dilihat di channel YouTube saya kalau sudah. Ya sebentar, ini kan sudah saya rekam ya. Mana tuh? Alah, mudah-mudahan sudah kerekam. Nanti silakan kalau sudah saya upload di channel YouTube saya nanti silakan dilihat lagi. eh jadi sekali lagi apa tadi? Sampai mana tadi? Kalau bahasa Indonesia, kata benda, kata sifat, dan lain-lain selain kata kerja itu bisa menjadi predikat. Kalau bahasa Inggris, yang bisa menjadi predikat cuma verb, kata kerja, atau auxiliary verb to be, kata bantu to be. Jadi kalau belum ada verbnya, maka diberi auxiliary verb to be seperti ini, supaya ada predikatnya gitu toh. Kalau sudah ada verb yang berfungsi sebagai predikat, berarti kan nggak butuh auxiliary verb to be. Nggak usah dikasih auxiliary verb to be. Misalnya gini, ada kalimat I live in Solo. Live ini verb atau bukan? Kata kerja atau bukan? I live in Solo. Live ini verb atau bukan? Kata kerja atau bukan? Live ini verb ya. Jadi di sini dia berfungsi sebagai predikat. I live in Solo ini sudah kalimat sempurna, ada subjek I dan ada predikat live. Sehingga tidak perlu diberi auxiliary verb to be. I am live. Nah, gini malah salah. Sudah ada predikatnya live kok masih ditambah auxiliary verb to be. Jadi nggak perlu dikasih M gini. M-nya kita coret aja. Mana ini yang untuk nyeret kok hilang? Bentar. Kok hilang? Nah ini maksud saya. Bentar. Nah, gini ya. I live in Solo gitu aja nggak usah. I am live in Solo. Ya, itu untuk predikat yang pertama yang perlu kita pahami. Berikutnya ini, dalam bahasa Inggris itu kan predikat itu berubah tergantung subjeknya dan tergantung tensesnya.
Contohnya misalnya kalau tadi kan ada saya kasih contoh he takes the money gitu ya. He takes the money. Nah, ini kalau subjeknya berubah misalnya I gitu, predikatnya juga berubah bukan takes tapi apa? Bukan I takes. Nah, salah kalau I takes. I apa? Take-nya berubah, takes-nya berubah menjadi apa? Kalau subjeknya berubah menjadi I, teksnya berubah menjadi take. Gitu kan? Jadi predikat berubah sesuai dengan subjeknya atau sesuai dengan tensesnya. Ini kan he takes the money itu kan tensesnya simple present. Kalau misalnya tensesnya berubah menjadi simple past, bukan he takes the money tapi iya apa? Teksnya berubah jadi apa kalau simple past atau past tense? Bukan teks itu present. Kalau past tense jadi apa? He he took the money, ya toh? Itu kalau simple past. Kalau tensesnya misalnya present continuous, he is taking the money. Gitu tuh. Berubah-berubah terus tergantung eh, apa subjek dan tensesnya. Ini kalau tensesnya sama misalnya present continuous. He is taking the money itu presentnya tensesnya present continuous. Kalau subjeknya berubah menjadi I, ya bukan I is taking, tapi I am taking the money. Gitu toh. Sekali lagi, predikat itu berubah sesuai dengan subjek dan tensesnya. Jadi, gimana cara kita mengenali eh, predikat berdasarkan tensesnya? Nah, kita coba gunakan contoh dengan tenses yang berbeda. Ini saya sudah kasih contoh berapa tenses ini tadi. Yang ini simple present, ya tulis saja. Yang ini tadi kan tensesnya simple present. Yang bawahnya ini tensesnya apa? Ini tensesnya apa? I take the money, simple present juga. Yang bawahnya he took the money tadi apa? Tensesnya ini. He took the money tadi tensesnya simple past. He is taking the money tensesnya apa tadi? Present continuous. Yang ini apa ini? Tensesnya apa yang terakhir ini? Ya, dijawab aja, nggak usah takut-takut. Salah nggak apa-apa. Jawab itu salah nggak apa-apa, nggak saya marahi. Ya, aku nggak suka marah kok. Saya tuh sukanya mie ayam. Mie ayam. Ya, gini ya. Bentar. Ini he is taking the money, tensesnya present continuous. Yang ini I am taking the money, tensesnya present continuous. Kok predikatnya berubah ini? Padahal kan tensesnya nggak berubah. Kok predikatnya berubah? Kenapa? Ada yang tahu alasannya? Karena mengikuti subjek. Ya, karena mengikuti subjek, betul. Karena subjeknya berubah, predikatnya menyesuaikan. Tadi kan predikat berubah sesuai dengan subjek dan tensesnya. Meskipun tensesnya tidak berubah, kalau subjeknya berubah, bisa saja ini predikatnya berubah. Yang ini juga, take ini simple present, yang text ini simple present juga. Kok beda subjeknya, padahal tensesnya sama? Karena subjeknya beda gitu ya. Kalau ini kan simple past. Ya gitu ya. Jadi kan sekarang kita sudah paham predikat itu berubah sesuai dengan subjek dan tensesnya. Tapi ini belum lengkap sih, baru beberapa contoh. Kalau mau lengkap, katakanlah predikat itu berubah sesuai dengan tensesnya. Tenses itu ada berapa? Kalau mau lengkap ya kita harusnya paham semua tenses itu. Ada 16 tenses, sudah hafal? Sudah paham belum 16 tenses dalam bahasa Inggris? Sebentar, tenses itu gampang apa sulit toh? Tenses itu gampang apa sulit? Agak sulit.
Salah kalau agak sulit. Yang betul tenses itu gampang. Tenses itu kan yang dasarnya ada tiga toh. Tenses itu ada present, past, sama future. Ya toh? Ya sudah selesai. Gampang toh. Gampang kalau cuma ini. Tapi kan ya kalau 16 tenses itu ya nggak sulit juga. Karena gini, tiap-tiap ini, tiap-tiap bagian ini tuh ada 4 jenis. Semuanya present ada 4, past ada 4, future juga ada 4. 4 itu apa saja? Yang ini maksud saya. Yang simple, simple, terus continuous, terus perfect, terus gabungan. Perfect continuous. Nah ini. Jadi present ada 4, past juga ada 4 ini. Future juga ada 4. Nah gini ya. Jadi ada present simple atau sering juga disebut simple present, present continuous, present perfect, present perfect continuous. Past juga ada past simple atau simple past, past continuous, past perfect, past perfect continuous. Present kan yang present simple atau simple present contohnya misalnya kita gunakan verbnya kita pakai ambil contoh take ya kayak yang tadi. Kalau present simple itu biasanya takes. Take saja atau kadang ditambah s takes gini ya. Kalau subjeknya I ya I take, tapi kalau he takes gitu. Kalau present continuous tergantung subjeknya juga. Kalau subjeknya I am. Kalau subjeknya he ya he is. Kalau subjeknya they are gitu. Terus ditambah verb ing. Gini tak? Kalau perfect, perfect itu cirinya have diikuti verb three. Jadi kalau subjeknya subjeknya I have plus verb three. Kalau subjeknya he has plus verb three. Verb three-nya take ya taken gitu ya. Kalau perfect continuous ya digabung aja antara perfect dengan continuous. Perfect itu cirinya have atau has diikuti verb three. Kemudian continuous itu cirinya be plus verb ing. Jadi kalau apa present perfect continuous contohnya have atau has diikuti verb three terus di kalau continuous itu be plus verb ing. Jadi ini be plus verb ing tapi be-nya harus verb three jadi munculnya sebagai been terus verb three taken. Gini ya. Kalau yang pas sekarang gimana? Sudah mulai paham belum nih? Coba. Kalau yang simple past gimana? Predikatnya apa? Pakai verb to. Tadi sudah tadi. Simple past kan ini. Kalau take jadi apa? Tuh, Jadi to, betul. Kalau past continuous, continuous itu cirinya be plus verb ing. Kalau present continuous ya SMR plus verb ing. Tapi kalau past continuous jangan SMR. SMR itu kan present. Kalau past continuous apa? elsewhere, Was atau were ditambah verb ing. Ya, contohnya misalnya taking gini ya. Kalau perfect, perfect itu cirinya have atau has ditambah verb three. Atau kalau past ya jangan have. Jadi apa? Kalau past perfect, have ditambah verb three. Have-nya tapi muncul sebagai had gitu ya. Karena pas. Pas kan pakai V2, pakai verb to. Had taken. Kalau past perfect continuous ya, gabungan dari past perfect dengan past continuous. Past perfect itu cirinya had ditambah verb three.
Continuous itu cirinya be ditambah verb ing. Nah, jadi apa? Be-nya muncul sebagai been gini karena kan harus verb 3. Had been plus verb ing, taking. Ini. Berikutnya yang future. Future juga ada 4, simple. Kalau future itu kan pakai will ya. Will diikuti verb one, will take. Kalau future continuous sama? Pakai will dulu. Terus continuous itu cirinya ada be diikuti verb ing. Berarti kalau future continuous will be Be taking. taking. Nah, ini. Kalau future perfect, future itu pakai will. Perfect itu cirinya pakai have plus verb 3. Jadi will apa? Will apa? Will have Will have taken. taken. Betul. Kalau future perfect continuous ya gabungan antara future perfect dengan continuous. Will, Will be will have taking. been Taking. continue. Taking ya betul. Gini. Gampang apa sulit? Tenses itu nggak sulit toh. Wong cuma ini aja yang diinget-inget. Satu part ini ada 4 jenis. Simple, continuous, perfect, perfect continuous. Simple itu kalau present ya pakai verb one, kalau past pakai verb two, kalau future ditambah will depannya. Kalau continuous cirinya be ditambah verb ing. Kalau perfect cirinya have ditambah verb three. Perfect continuous ya gabungan antara perfect dengan continuous. Nah, gitu aja toh, cuma sedikit yang diingatkan. Tapi ini belum 16 nih, baru 12 ya. Ini kan 4. 4 kali 3 kan 12. Yang berikutnya yang ke-13, 14, 15, 16 itu yang ini. Past perfect. Sorry, kok past perfect. Past future. Ini ya cuma gabungan-gabungan aja. Gabungan past dengan future. Kalau future itu ini juga ada 4. Ada yang simple, ada yang, aduh sebentar, bentar, saya sederhanakan dulu. Biar, nah gini. Past future juga ada 4. Simple, continuous, perfect, perfect continuous. Ini gabungan dari yang tadi. Pertama, past future dulu. Future itu pakai will, tapi ini past, lampau. Will yang dalam bentuk lampau. Will yang dilampaukan jadi would. Nah, karena simple ya udah pakai verb one, would take gitu. Kalau continuous, past future continuous berarti pakai would. Past future sudah continuous tadi cirinya be plus verb ing. Berarti would apa? Will be taking. Would be taking. Betul. Sekarang perfect. Perfect itu cirinya have diikuti verb 3. Sekarang past future perfect. Past future itu pakai would. Perfect itu pakai have diikuti verb 3. Jadi apa? Would Would have have taken. taken. Ya, betul. Sekarang past future perfect continuous. Ya, tinggal digabung aja. Past future itu pakai would. Would have Past been future taking. would have In been. taking. Ya, betul. Nah, sudah selesai 16. Gampang toh? Nggak sulit toh? 16 tenses itu. Cuma sedikit yang dihafalkan. Yang lain-lainnya kan tinggal digabung-gabungkan aja. Jadi, kalau kita lihat seperti ini, kita bisa mengenali bahwa ini tuh predicate. Karena ini kan verb. Has taken, ini predicate. Were taking ya, karena kayak gini ini bentuk-bentuk predicate. Kita bisa mengidentifikasi predicate dalam sebuah kalimat kalau kita hafal bentuk-bentuk predicate. Bentuk predicate itu bisa berubah sesuai dengan subjek dan tensesnya. Jadi ini perlu kita pahami.
Ya, kalau kita bisa hafal lebih bagus sih. Dan menghafalkannya juga nggak sulit sebetulnya. Karena yang perlu dihafalkan cuma sedikit. Ah. Ya, ini tentang 16 tenses. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, Belum, sebetulnya Pak. belum ya. Sebetulnya kalau dilihat sekilas bentuknya sebetulnya nggak cuma 16 ini sih. Bentuknya lah, kalau nama-nama tensesnya memang 16. Tapi bentuknya kan tidak selalu, misalnya simple present itu ya tidak selalu take atau text gini. Misalnya kalau kalimatnya negatif, misalnya kalau kalimat negatif predikatnya bukan take tapi das, doesn't take atau don't atau doesn't take gitu ya. Kalau negatif predikatnya don't take atau doesn't take. Kalau present continuous, neg present continuous negatif is not, am not. Jadi gini, not taking gitu toh. Kan kalau negatif itu cuma ditambah not aja. Kalau perfect, present perfect, haven't taken, haven't atau hasn't ya. Haven't atau hasn't. Ini ya. Kalau perfect continuous, present perfect continuous, ya gitu aja. Haven't atau hasn't, tapi ditambah not. Bentar ini tambah not. Jadi ini sudah ada. Haven't, hasn't been taken. Ya, dan seterusnya. Banyak banget ini nanti tinggal ditambah not aja. Kemudian ada juga selain present negatif itu misalnya kalimat pasif. Nah, kalau pasif beda lagi. Nanti ada juga eh, bentuknya pasif negatif. Wah, kan gabungan dengan dari pasif dengan negatif. Terus ada juga ya macam-macam nanti. Tapi kalau kita bahas hari ini nggak cukup sih. Jadi waktunya tinggal sedikit. Yang semua jenis-jenis yang lain ini tadi kan baru yang biasa terus sama yang negatif atau yang positif sama yang negatif. Untuk jenis-jenis yang lain kita bahas minggu depan sih karena kok minggu depan besok ya eh sekarang hari Jumat besok Selasa ya setelah ini kita ketemu lagi hari Selasa jamnya jam 1 linknya sama dengan link yang hari ini kita pakai. Sepertinya ini harusnya masih 7 menit lagi, tapi karena ini tatap muka yang pertama nggak usah sampai 100 menit. Pas kan nggak apa-apa ya. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan tentang yang sudah kita bahas hari ini? Belum, Pak. Belum ada. Oke, ini saya kirim juga yang catatan yang hari ini. Bentar, saya kirim dulu catatan yang hari ini. Bentar ya, saya kirim dulu. Oke, sudah saya kirim catatan hari ini. Silakan nanti dibaca-baca lagi.
Eh, oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan untuk hari ini sudah cukup. Thank you and see you next time. Silahkan boleh leave.